Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Rahman Nurul Hairani, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, program studi manajemen dengan NIM 28921500014. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi MRP dan ERP. Yuk langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Nah, pembahasan yang pertama itu adalah singkatan nih, kependekannya teman-teman. ERP adalah kependekan dari Enterprise Resource Planning yang merupakan perencanaan sumber daya perusahaan. Sedangkan MRP adalah singkatan dari Material Recruitment Planning yang merupakan perencanaan kebutuhan material atau perencanaan sumber daya manufaktur. Nah, MRP dan ERP ini memiliki banyak perbedaan loh teman-teman. Di antaranya dilihat dari segi teknologi nih. Yang pertama, untuk mendukung ERP ini begitu lengkapnya seperti hardware, jaringan, dan juga database, ketiga hal ini merupakan komponen yang paling penting untuk memberikan dukungan di dalam sistem tersebut. Nah, sementara di dalam perencanaan material dalam MRP hanya berfokus terhadap perangkat lunaknya saja. Nah, untuk selanjutnya kalau kita lihat dari bidang industri, MRP sistem ini termasuk di dalam bagian yang ada pada ERP. Namun, semua itu juga bergantung dalam industri yang digelutinya. MRP ini lebih umum dipakai dalam bidang manufaktur, sedangkan ERP dapat dipakai dalam keseluruhan industri sebuah perusahaan. ERP dapat dipakai oleh perusahaan jasa, manufaktur, dan juga retail. Nah, jika dilihat dari proses bisnis, ERP bisa menjalankan hampir keseluruhan proses yang ada dalam proses sebuah bisnis yang terjadi di dalam suatu perusahaan, yang mulai dari manufaktur, pembelian, distribusi, perencanaan, manajemen pesanan, keuangan, dan lain sebagainya. Jika kita bandingkan dengan MRP, maka akan jauh berbeda karena MRP ini hanya akan berfungsi sebagai alat untuk melakukan proses perencanaan untuk materialnya saja. Nah, kemudian di sini ada fungsi utama dari MRP, yaitu dapat membuat proses produksi bisa berjalan lebih efektif dan efisien, mulai dari pemesanan bahan secara tepat, penentuan jumlah bahan baku yang dibutuhkan, hingga penetapan waktu produksi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, MRP juga berfungsi dalam melakukan pengaturan jadwal atau prioritas. Sistem akan secara otomatis melakukan pemesanan bahan baku secara tepat ketika barang sedang dibutuhkan. Sedangkan manfaat MRP sendiri di sini diantaranya yang pertama itu mampu untuk meningkatkan pelayanan perusahaan terhadap konsumen yang berujung pada meningkatnya kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. Lalu yang kedua, fasilitas dan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, pembuatan rencana dan penjadwalan pembelian bahan baku dapat dilakukan dengan lebih optimal. Lalu, perusahaan ini akan mampu untuk beradaptasi jika terjadi suatu pergeseran pasar maupun hal-hal lainnya yang ada di luar prediksi. Lalu yang terakhir, dapat membantu perusahaan untuk tetap menjaga pelayanan terhadap pengguna meskipun tingkat persediaan barang sedang menurun. Nah, selain fungsi MRP, di sini juga terdapat fungsi ERP. Di antaranya ada 3 nih teman-teman. Yang pertama itu integrasi antar departemen, lalu meningkatkan akurasi pada proses bisnis, dan yang ketiga memudahkan dalam melakukan monitoring. Di sini juga terdapat manfaat ERP, di antaranya dapat meningkatkan efisiensi, lalu meningkatkan visibilitas, meningkatkan kolaborasi, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan keamanan data. Nah, bicara kelebihan dan kekurangan, MRP dan ERP ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing nih teman-teman. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah kelebihan MRP. Ada 6, yaitu kemampuan memberi harga lebih kompetitif. Lalu yang kedua, mengurangi harga penjualan, mengurangi inventory, pelayanan pelanggan yang lebih baik,
Lalu respon terhadap permintaan pasar ini jauh lebih baik, dan yang terakhir kemampuan mengubah jadwal induk. Sedangkan kelemahan MRP sendiri ini ada di integritas data. Jika terdapat data salah pada data persediaan, bill material data master schedule kemudian juga akan menghasilkan data yang salah. Problem utama adalah sistem membutuhkan data spesifik, berapa lama perusahaan menggunakan berbagai komponen dalam memproduksi produk tertentu, asumsi semua variabel. Nah, desain sistem ini juga mengasumsikan bahwa lead time dalam proses in manufacturing sama dengan untuk setiap item produk yang dibuat. Lalu, proses manufaktur yang dimiliki ini mungkin berbeda di berbagai tempat. Hal ini berakibat terjadinya daftar pesanan yang berbeda karena perbedaan jarak yang jauh. Untuk selanjutnya kita bicara mengenai kelebihan ERP. Di sini juga ada 6 kelebihan. Yang pertama, mengurangi biaya operasional. Lalu bisnis dan data bisa terintegrasi. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi, lalu produktivitas meningkat, dan mengelola bisnis menjadi lebih kondusif. Yang terakhir ini dapat membantu pengambilan keputusan. Nah, bicara mengenai kekurangan ERP sendiri, di sini ada 3. Biaya awal besar, lalu karyawan sulit beradaptasi dengan software, dan yang terakhir sistemnya ini sangat rumit. Nah, untuk materi selanjutnya di sini akan saya bahas mengenai supply chain management atau biasa disebut dengan rantai pasok. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi dengan menggunakan mesin-mesin mutakhir. Berawal pada tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyonya Rahmat Sulistyo, Sido Muncul yang semula berupa industri rumahan, secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal seperti sekarang ini. Pada tahun 1951, Sido Muncul mulai berdiri. Nah, pada tahun 1970, dibentuklah persekutuan komanditer dengan nama CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Dan kemudian, pada tahun 1975, diubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul hingga saat ini. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat di layar bahwasanya banyak sekali nih contoh produk yang dikeluarkan oleh PT Sido Muncul sendiri. Di antaranya yang biasa kita kenal yaitu tolak angin, lalu ada kuku Bima, ada vitamin C1000, kopi jahe, susu jahe, dan tolak angin yang berbentuk roll-on. Nah, di sini juga terdapat beberapa keunggulan dari PT Sido Muncul sendiri. Yang pertama, PT Sido Muncul merupakan pabrik jamu berstandar farmasi karena memiliki beberapa sertifikat untuk cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, lalu yang kedua, pemilihan bahan baku pada PT ini menggunakan sistem FIFO atau first in, first out. Lalu yang ketiga, terdapat 2 pengemasan produk, yaitu pengemasan primer dan pengemasan sekunder. Dan yang keempat, terdapat banyak laboratorium yang bertujuan untuk menganalisa suatu sampel agar produk yang akan dihasilkan memenuhi standar kualitas. Dan yang terakhir, PT Sido Muncul ini memanfaatkan limbah cair yang sudah dijernihkan sebagai bahan untuk penyiraman tanaman dan pemadam kebakaran. Nah, limbah padat yang berasal dari ekstrak jamu ini digunakan sebagai pupuk organik. Nah, gimana nih teman-teman? Banyak sekali ya materi yang bisa kita ambil dari penjelasan berikut ini. Nah, semoga kedepannya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.